Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Komandan Korem 072 Pamungkas, yang terhormat Bapak Kiai Haji Ihsanuddin MSI, dan yang terhormat seluruh Kepala Dinas OPD beserta jajarannya dan jamaah Jogja Istimewa TV. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya, Dr. Mujahid, atas nama Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya pengajian virtual bagi pejabat dan aparat ini. Izinkan kami untuk memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya, ZIS, dan DSKL, yang terangkum dan dapat disimak juga dalam video pengantar laporan Basnas DIY. 1. Dokumen laporan semester 1 tahun 2021 telah kami laporkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian total penghimpunan sebesar Rp 6.700.330 dan penyaluran berdasarkan asnaf sebesar Rp 5.786.876.937 Dana yang tersalurkan ini melalui 5 program utama Basnas DIY, yakni advokasi dakwah, pendidikan, peduli kemanusiaan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi produktif. Basnas DIY terus berupaya dan turut berperan serta mendukung program-program pemerintah khususnya sesuai amanah undang-undang dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Adapun pengelolaan ZIS DSKL Basnas DIY pada 2 bulan terakhir, yakni bulan Juli sampai Agustus tahun 2021 adalah sebagai berikut. Total penghimpunan ZIS DSKL Basnas DIY selama bulan Juli sampai Agustus sebesar Rp1.892.975 dengan rincian sebagai berikut. Jumlah pengumpulan zakat Rp 435.285.854. Jumlah infak Rp54.074.181. Jumlah infak terikat Rp 1.328.132.940. Jumlah DSKL Rp 3 juta rupiah. B. Total penyaluran ZIS DSKL berdasarkan program sebesar Rp1.727.309.792. Sedangkan pentasarufan berdasarkan asnaf sebesar Rp1.888.979.797. C. Penerima manfaat sejumlah 24 lembaga dan 1.168 jiwa. 3. Alhamdulillah, setiap tahunnya capaian kinerja pengelolaan Basnas DIY mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Laporan Keuangan Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016-2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat opini wajar atau WTP, sesuai standar keuangan di Indonesia dan juga secara berkala dilakukan pendampingan akreditasi dan audit syariah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. 4. Melalui pertemuan pengajian ini, tidak henti-hentinya kami mengajak seluruh umat Islam di daerah istimewa Yogyakarta, pegawai ASN yang sudah memiliki penghasilan mencapai 1 nisab untuk menunaikan zakatnya 2,5%, serta menyalurkannya juga infak dan sedekah melalui program-program strategis Basnas DIY. Caranya adalah dengan membentuk unit pengumpul zakat atau UPZ pada instansi masing-masing melalui payroll system, konsultasikan perhitungan ZIS oleh petugas kantor layanan atau manfaatkan kemudahan pembayaran zakat secara digital, transfer maupun layanan jemput zakat melalui nomor 0274 587 062 atau 085 221 222 616. 5. Terima kasih kepada seluruh muzaki dan munfik yang telah menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Basnas DIY. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala, keberkahan atas harta yang disalurkan, menjadikan harta yang tersisa bersih dan suci. Mari kita tingkatkan ibadah lebih baik lagi setiap harinya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zakat, infak, dan sedekah yang kita tunaikan. Insya Allah memberikan manfaat, membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan bantuan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kebaikan dan amanah yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan pahala untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakasatu Basnas DIY Dr. Haji Mujahid MAG. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakumullahu fima a'taitum wa barakumullahu fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran. Semoga Allah senantiasa memberimu pahala pada apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberikanmu keberkahan pada apa yang kamu sisakan, dan semoga Allah menjadikan kesucian bagimu. Ya Allah, ya Razzaq, berilah kami ganti dan saudara-saudara kami yang telah membayar zakat dan menginfakkan serta mensedekahkan hartanya dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak serta keberkahan. Berilah kami dan mereka ketentraman lahir dan batin, kesehatan dan umur panjang yang berkah dan manfaat. Mudahkanlah kami dan mereka dalam memperoleh rizki dan hartamu ya Allah. Anugerahkan kepada kami dan mereka kemuliaan di dunia dan akhirat. Angkatlah derajat kami dan derajat mereka di sisimu ya Allah. Jadikanlah keluarga kami dan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami dan anak-anak mereka anak-anak yang soleh atau solehah, yang menyejukkan pandangan mata, yang menegakkan sholat, menjadi generasi yang berkualitas, yang mampu menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Mudahkanlah urusan kami dan urusan mereka di dunia dan akhirat. Jadikanlah istri atau suami kami dan istri atau suami mereka sebagai istri atau suami yang soleh atau solehah, yang saling mencintai dan menyayangi. Jadikanlah rumah kami dan rumah mereka sebagai surga di dunia yang akan dapat menghantarkan pada surga akhirat. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, jadikanlah negara tercinta Indonesia ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah negara kami Indonesia negara yang subur, makmur, aman dan damai, negara yang bersih dan berwibawa dan bermartabat. Jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang tasamuh,
yang toleran, yang tafahum, yang saling memahami, yang tarahum, saling menyayangi dan hormat menghormati. Jauhkanlah bangsa kami dari malapetaka, mara bahaya, pertikaian, perpecahan, kekerasan, dan sikap mau menang sendiri. Jauhkanlah kami dari virus corona, musnahkanlah virus corona dari bumi pertiwi, sehingga ekonomi segera pulih kembali dan anak-anak kami bisa sekolah lagi. Ya Allah, jadikanlah kasus virus corona ini sebagai pelajaran yang penuh dengan hikmah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang tengah diuji dengan virus corona. Jadikanlah saudara-saudara kami yang telah terjangkit virus corona dan wafat sebagai orang yang syahid yang akan memperoleh surga-Mu, ya Allah. Berikanlah kekuatan dan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkannya. Ya Allah yang Maha Kuat, kokohkanlah negara kami dalam bingkai NKRI di bawah Pancasila dan UUD 1945. Jadikan bangsa Indonesia bangsa yang dapat memahami dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga hidup rukun, damai, dan sejahtera lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, pimpinan OPD Daerah Istimewa Yogyakarta, para pemirsa Jogja Istimewa TV yang juga kami muliakan, tidak terlupakan telah hadir di tengah kita Bapak narasumber kita yang insya Allah sudah tidak asing lagi, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Bardan Usman MAG MPDI. Puji dan syukur tentunya marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan kasih dan sayang, curahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah walaupun melalui media televisi Jogja Istimewa TV ini, kegiatan pengajian pejabat dan aparat OPD Daerah Istimewa Yogyakarta bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tentunya dengan harapan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita mohon untuk bisa menjaga protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jangan lupa 5M untuk senantiasa diterapkan dan 1D senantiasa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan meminimalisasi mobilitas, serta yang terakhir perkuat dengan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak terlupakan salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, dan semoga kita mendapatkan syafaat besok fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu serta para pemirsa Jogja Istimewa TV yang kami muliakan, insya Allah pengajian pada kesempatan kali ini insya Allah nanti akan menghadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Bardan Usman MPD, yang insya Allah sudah sangat familiar di hadapan kita. Untuk itu marilah kita buka bersama pengajian pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 13 September tahun 2021 dengan bersama-sama kita melafalkan Ummul Kitab. Wa ala hadhihin niyah wa likulli niyatin sholihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya akan dilantunkan ayat suci Al-Qur'an. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Demikian tadi lantunan bacaan ayat Al-Quran yang telah dibawakan oleh Al-Ustadz Yusuf Ramadan. Semoga bagi beliau dan kita yang mendengarkan besok mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, para pemirsa Jogja Istimewa TV yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mendengarkan Mau'izatul Hasanah oleh Al-Ustadz kita yang insya Allah sangat familiar di telinga kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Bardan Usman MPD. Terlebih dahulu marilah bersama-sama untuk takarrub kepada Allah dengan membacakan kalimat thayyibah. Semoga dengan bacaan kalimat thayyibah ini dapat mencurahkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua diberikan jalan hidup yang terang. Wabah yang sedang melanda di negeri yang kita cintai ini, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, semoga akan segera hilang dan kita bisa beraktivitas kembali dengan baik, beribadah dengan nyaman, dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min hadhil baladatil Jakarta wa min Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang selanjutnya kirim Fatihah kepada para almarhum almarhumah yang mungkin beliau terdampak wabah COVID-19. Mereka semoga yang dipanggil oleh Allah di dalam kondisi yang husnul khotimah, dan mudah-mudahan yang sakit segera diberikan obat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفروا ربكم إن الله هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه نويت ذكر تقربا إلى الله kali la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Jogja Istimewa TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah, terima kasih para pemirsa yang telah mengikuti dan menyimak acara bacaan kalimat thayyibah. Semoga kita semua diberikan berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu, para pemirsa Jogja Istimewa TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Bardan Usman MPD. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat nggih Pak Kiai? Alhamdulillah. Sehat, Walaupun di tengah pandemi COVID-19 tetap bisa berdakwah ya Pak Kiai. Amin. Ya. Beliau insya Allah pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tema terkait dengan pusaka sakinah. Apa itu pusaka sakinah? Kira-kira nanti bagaimana kita bisa mewujudkan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita kadang-kadang masih asing apa itu sakinah. Apalagi pakai kata pusaka ya Pak Kiai. Iya. Pakai pusaka, jangan-jangan pusaka keraton itu. Pusaka sudah pusaka sakinah. Untuk itu selanjutnya kita haturkan kepada beliau narasumber kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Bardan Usman MPD, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak Kiai untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu bi anwa'il khairati wan ni'am wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak-bapak para pejabat lingkungan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, para hadirin, para pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati Allah. Tentunya banyak syukur kita kepada beliau Allah Subhanahu wa taala di saat ini masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi, untuk silaturahim dengan berbagai kesempatan baik inilah sebagai pertanda bahwa kita masih diberi nikmat banyak oleh Allah. Semoga nikmat-nikmat kebaikan ini akan membawa kebaikan kita pula, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Jogja Istimewa TV dan para hadirin sekalian, oleh beliau Bapak pembawa acara telah disampaikan tema kita sederhana, Pusaka Sakinah, Pusat Pelayanan Keluarga. Sebenarnya pusat pelayanan keluarga itu ada di diri kita masing-masing pada hakikatnya. Tapi kemudian pemerintah memberikan pusat-pusat di mana apabila keluarga itu punya persoalan dan permasalahan. Tapi akan lebih enjoy dan lebih baik manakala persoalan itu tidak sampai dibawa ke pusat pelayanan keluarga sakinah. Jauh-jauh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sebuah wejangan yang bagus untuk kita. Beliau mensitir dalam sebuah riwayat Imam Daruqutni, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan." Manakala Allah menghendaki keluarga itu baik. Bolehlah dikatakan baik dalam artian sekarang yang sedang ngetren adalah sakinah. Kebaikan itu bisa kebaikan di dalam kehidupan rumah tangga diberi garis-garis oleh Rasul. Yang pertama, faqahahum fiddin. Penghuni rumah, penghuni keluarga sama-sama memahami agama. Memahami agama tentunya harus dilaksanakan sesuai petunjuk agama yang kita anut. Memahami agama hendaknya dihayati sepenuh hati. Apa sih hakikat kejadian? Apa sih hakikat berumah tangga? Apa dari inti sebuah persoalan yang ada? Kaum muslimin sampai-sampai ada dianalogikan bahwa orang hidup ini kayaknya sedang beristri 4. Istri yang keempat itulah yang senantiasa digeluti siang, pagi, petang karena memang muda keadaannya. Saat-saat tiba sakratul maut, dibujulah istri yang muda keempat itu. "Dek, temani aku sampai liang kubur, bahkan bisa menemani aku hidup dan matiku." Apa jawabnya? "Silakan papa mati, meninggalkan aku, tapi toh aku akan mencari ganti." Sakit tuh hatinya. Carilah istri yang ketiga. "Nya, temani aku, sudah tidak lagi lama di dunia. Sampai akhirat pun kau kuminta untuk bisa menemani aku. Silakan papa meninggal dunia, tapi aku hanya mampu mengantarkan papa sampai di ruang peristirahatmu di kamar jenazah." Menangis lagi Ibah, datang istri yang kedua. "Bu, kasihanilah aku. Aku harus meninggalkan dunia. Kaulah istriku yang kucinta. Temenin aku sampai alam kubur."
Pak, silahkan meninggalkan aku, tapi ketahuilah Pak, aku hanya mampu mengantarkan dirimu sampai pemakamanmu. Dalam kondisi bimbang, bingung, malu akan datang kepada istri pertama karena tidak pernah diurus. Sudah tua, jelek dan sebagainya. Justru tiba-tiba istri yang pertama datang, Pak, jangan risau, jangan gundah Bapak. Akulah teman setiamu, istri yang akan menemani kau dunia sampai akhirat. Siapa kau? Aku adalah istrimu yang pertama. Jelek itu siapa yang memperjelek aku? Tentulah engkau Pak. Kaum muslimin, analogi ini istri yang keempat siapa sih sebenarnya? Itu adalah dunia seisinya. Siapa orang yang tidak suka dengan dunia? Dunia adalah bingkaian hidup yang kadang-kala bisa membujuk kita sampai lupa. Oleh karena marilah kita agama sebagai filter menyaring istri keempat dunia itu dengan penuh harap, semoga dunia ini menjadi sarana kita untuk ibadah. Kemudian istri yang ketiga, siapa dia? Itu adalah teman, sahabat kita, bercanda dikala di dunia. Manakala kita meninggal dunia, dia hampir-hampir dalam sebuah kesempatan takziah, syukur bisa mensolatkan kita di pembaringan. Sekarang sudah model dari jauh ikut berduka cita lewat WA itulah. Itu sampai di situ teman karib kita yang selama ini kita bangga-banggakan kami punya teman setia. Siapa sebenarnya istri yang kedua? Itu adalah anak keluarga kita. Sebatas cinta kita kepada keluarga, ternyata setelah kita meninggalkan dunia ini, dia hanya bisa menghantarkan di alam kubur. Terus siapa istri yang jelek pertama ini? Ini adalah amal kita Bapak Ibu kaum muslimin. Sampai kita lupa merawat istri pertama. Kita sampai lupa merawat amal ibadah kita. Mengejar anak keluarga, mengejar kerabat setia, mengejar dunia kita. Oleh karena dalam mimbar yang mulia ini mari kita sama-sama agama difahami. Agar menjadi rumah kita ini adalah pusat kegiatan ketentraman dan kedamaian. Yang kedua, wa waqqara saghiruhum kabirahum. Rumah tangga yang sakinah adalah saling hormat menghormati. Sekecil apapun keluarga kita itu adalah punya kehormatan. Anak kita adalah juga mempunyai kehormatan. Oleh karena itu, sampai-sampai baginda Rasul akrimu auladakum fa inna karamatal auladi sitrun minan nar. Muliakan anak-anakmu karena memuliakan anak adalah akan menjadi bentengnya api neraka. Artinya apa kaum muslimin bahwa anak kita adalah masa depan kita. Manakala anak kita didik dengan kebaikan akan memetik sebuah kebaikan. Bahkan di alam kelanggengan pun mereka akan senantiasa mendoakan kita dengan doa-doa baiknya. Oleh karena itu, simpanan terbaik bagi kita adalah anak-anak yang soleh. Kemudian pendamping setia kita adalah istri atau ayah yang soleh atau solihah. Ini adalah sebuah kedamaian. Tidak ada mencari kemenangan. Sekecil apapun dalam kondisi apapun, dia punya peran yang baik. Kita analogkan sebuah mobil yang mewah. Mobil yang mewah itu ada sebuah komponen yang tidak pernah terkenal dan dia tidak pernah orang mengenalnya memang. Apa dia? Pentil. Pentil itu tidak ada orang yang jual mobil dengan analogi, mari dibeli mobilku, pentilnya luar biasa baik. Enggak pernah. Tapi siapa sih yang mampu dan bisa mengganti peran pentil saat-saat yang apabila pentil tiada. Artinya jangan mengecilkan peran di dalam keluarga kita. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan hina di antara kalian sebab masing-masing punya kemampuan. Pak Kiai, ini ada pertanyaan Pak Kiai, mohon maaf kita potong. Pertanyaan Oke. dari Ibu Zainab, mungkin istri yang keempat barangkali Pak Kiai. Iya, oke. Gimana? Pak Kiai, saya mohon
penjelasan bagaimana kira-kira ciri-ciri keluarga sakinah. Keluarga saya itu memang harmonis, tapi kadang-kadang sering cekcok loh Pak Kiai. Ini kira-kira termasuk keluarga sakinah, boten nggih Pak Kiai? Oke. Ngoten ini. Ya memang soal cekcok itu adalah sebuah romantika kehidupan. Tapi manakala cekcok itu berlarut, itulah bukan romantika kehidupan, itu adalah musibah kehidupan. Manakala cekcok kemudian diakhiri dengan perdamaian, saling memaafkan, itu adalah masih kita masuk kriteria-kriteria yang dimaksud keluarga sakinah. Tidak ada orang yang tidak dilingkupi dengan persoalan hidup. Kadangkala kita misalkan ibu menaruh gelas berisi air. Anak tidak tahu bahwa itu belum diminum. Tangan nampel itu gelas pecah, air minum tumpah. Ibu berkata, dasar anak sialan, gelas habis pecah karena tanganmu tidak tahu sopan. Pada itu saat anak yang menaruh gelas di situ, kemudian yang nampel ibu. Ibu pun tasih menyalahkan anaknya. Dasar anak sialan naruh gelas sembarangan. Ini artinya kayaknya posisi ibu menang terus di antara anak kita. Tapi ketika itu sadarlah bahwa anak itu sebenarnya juga punya salah, juga punya benar. Kita orang tua juga punya salah, juga punya benar. Kemudian ibunya tanya, ini anak bapak atau anak ibu ya Pak Ustaz? Anak bapak, anak ibu, ya kan. Oleh karena ibu, monggolah kita sama-sama. Tadi kan kriteria Rasul, satu adalah paham agama. Yang kedua, saling menghormati. Dan yang ketiga, saya teruskan hadis Nabi saja. Yang ketiga, warazaqahumullahu fi ma'isyatihim. Keluarga sakinah adalah dimudahkan rezekinya oleh Allah. Kemudian yang keempat, al-qasda fi nafaqatihim, membelanjakan hartanya sebatas kewajaran. Kemudian yang kelima, babasyarahum yubahum, saling mengoreksi kekurangannya. Dan yang keenam, fayatubu minha, taubat dari kesalahan itu menjadi sebuah kebaikan. Ini keluarga sakinah. Nah, mari kita aplikasikan dalam pola kehidupan kita. Kadang-kala rezeki. Ya. Makasih Pak Ustadz, ini ternyata waktu kita sudah berakhir. Jadi paling tidak tadi ada 6 ciri-ciri keluarga sakinah yang mungkin harus kita terapkan bersama. Semoga apa yang Pak Kiai Bardan sampaikan ini bisa kita implementasikan terhadap keluarga kita. Amin. Kita bisa memahami satu, dasar-dasar nilai agama. Yang kedua, bisa memahami antara suami dan istri. Dan yang terakhir tentunya kita berharap semoga apa yang menjadi permasalahan dalam keluarga ini bisa diselesaikan dengan baik. Kira-kira begitu ya Ustadz ya. Oke, ya. Mengingat waktu yang sudah berakhir pula Pak Ustadz, terima kasih kehadiran Pak Kiai Bardan di studi ini. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa Jogja Istimewa TV dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ini kita mohonkan berkah doa pagi barangkali 5 menit, semoga apa yang Pak Kiai Bardan sampaikan bisa diterapkan di keluarga kita, terutama di pemirsa Jogja Istimewa TV. Monggo Pak Kiai, mohon doa, berkah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma ya rabba kulli syai'. Amin. Bi qudratika ala kulli syai'. Amin. Ighfir lana kulla syai'. Amin. Wa la tas'alna an kulli syai'. Amin. Wa la tuhasibana fi kulli syai'. Amin. Wa a'dina kulla syai'. Amin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah Amin. tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u biqada'ik. Amin. Ya hayyu ya qayyum Amin. bi rahmatika nastaghits. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal Amin. mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jogja Istimewa TV yang sungguh kami muliakan, demikian tadi Mau'izatul Hasanah, walaupun pendek singkat tentunya banyak mana yang kita petik
dari pengajian kali ini dengan harapan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, meniru apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu pemirsa Jogja Istimewa TV yang sungguh kami muliakan, acara demi acara dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan lancar dan baik. Untuk itu marilah kita akhiri pengajian pejabat dan aparat pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama kita membacakan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.